Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia siang hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan teriring doa buat seluruh sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Baik, kita akan mereview. Ini sudah sering kita review, cuman kita perjelas lagi dan hari ini kita berikan diskon untuk yang masih belum laku. Untuk yang panjang ini termahar oleh sahabat GSN yang ada di Padang, Bapak Ari. Dan yang ini kembarannya tapi beda ukuran, masih jomblo. Ini kemarin kita sempat bawa dan kita obral di Klaten bersama yang lainnya. Untuk videonya silahkan dicek bagi yang belum menonton. Terus yang ini kan masih jomblo, nanti kita detailkan. Ini meskipun ukuran segini masuk ikat pinggang Betawian saya. Terbukti ini sudah tidak terhitung lagi dipakai oleh sahabat-sahabat GSN yang kepingin mencoba, dipakai oleh Mbah Mudin menyembelih sapi-sapi jumbo, dan saya juga memakainya. Bahkan sering kita jadikan tutorial mengasah secara instan. Ini yang satin serat baja, sedangkan yang hand sanding, mirror hand sanding itu laku di sahabat GSN Malaysia, Bapak Maulana. Ini yang satin serat baja, half tang, tapi ya panjang half tangnya. Kalau half tang itu kan separuh, biasanya separuh gini. Punggung bilahnya itu terlihat, sedangkan ini panjang banget segini. Nah, pinnya 3, materialnya inox stainless steel. Kandungan stainlessnya lebih banyak, sehingga ketika kita itu tergolong orang-orang yang pertama malas merawat bilah, malas mengasah, terus ilmu tentang mengasahnya kurang. Nah, ini cocok pilihan untuk dijadikan pilihan. Pisau inox stainless steel untuk ukuran macam-macam, dan ini universal, artinya standar model pisau sembelih paling didemeni oleh para juleha-juleha di mana-mana. Bisa model seperti ini, model jari telunjuk, bisa model begini seperti Mbah Mudin, bisa model saya menggenggam seperti ini gaya dorik, atau yang gaya tarik murni, enak ukurannya. Dan yang ini yang standar, tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Untuk yang lebih pendekkan lagi ada satu, hampir mirip dengan gacoan saya. Ada satu, lupa, tapi di video waktu kita di warungnya Pak Kanjeng, lengkap satu tas, kita jejer, kita detailkan satu persatu, plus harganya juga. Silahkan dicek video-video sebelumnya ya, yang di warung Pak Kanjeng itu. Di akhir video saya sebutkan harganya. Itu masih ada yang itu. Jadi yang kelompok itu yang sudah sold out, ini barusan dimahar oleh Pak Ari yang ada di Padang. Terus yang kembarannya ini yang hand sanding itu ke Malaysia sudah berangkat. Itu cuman itu yang sudah. Yang lainnya masih ada. Adapun yang ini ukurannya 20, kalau dari pojok ya, dari yang mata bilah pangkal menuju mata bilah ujung itu hampir 27. Tapi kalau lurus begini dari pangkal yang tumpul 26 cm. Terus selanjutnya di pangkal itu terlebarnya 4,5-an, 4,5 cm. Ketebalannya 2, sekian, hampir
2,5an lah. Ini sudah sepuh pabrik, tentunya sudah keras, sudah siap pakai. Terus untuk menajamkannya cukup pakai honing maupun sharpening. Kalau sharpening yang kasar gitu. Tadi Pak Ari juga sempat menanyakan, dan kita tawarkan yang premium ini harganya 650 ya, seharga pisau-pisau yang mahal. Jadi ya ini SLD Hitachi, panjangnya 29, handlenya gali asem, sudah ada kuningannya, tola kuningannya. Kalau untuk tahunan memang terlalu mewah, terlalu mahal gitu. Cari yang murah meriah saja gitu ya. Oke, kalau yang kembarannya ini belum pernah terpakai. Kalau yang ini sudah tidak terhitung lagi. Dari sahabat GSN sudah banyak yang mencoba dan ketajamannya masih jos. Biasanya kalau jelang Idul Kurban kemarin, ini saya sampaikan ketika saya dakwah keliling masjid itu, saya jejer pisau-pisau gacoan, termasuk dijadikan tutorial mengasah secara instan menggunakan peralatan ini tadi, honing, sharpening. Pertama kita kenalkan juga, jadi kita kenalkan peralatannya. Untuk honing dan sharpening jenis-jenisnya kan banyak yang ada di Gubuk GSN, kita tampilkan sampelnya satu persatu, lalu kita teskan gitu ya. Ada yang dari material baja Willis, baja Delman, dan dari baja premium inox stainless steel ini juga kita tampilkan. Dari ketajaman slice tisu seperti ini, kita tumpulkan kembali menggunakan honing sharpening. Kita gesek gini 3 kali dari pangkal ke ujung, sudah tumpul meleot sana sini, di kertas tidak mampu. Terus kita kosrek lagi dan kita stropping, itu ketajamannya kembali slice tisu lagi gitu ya. Jadi misal ini ya, ini berindil, terakhir tadi berindil, itu kita teskan di kertas HVS untuk standar ketajaman para pemateri Juleha manapun. Itu standarnya seperti ini di kertas. Ketika di kertas ini halus rata dari pangkal hingga ujung, itu sudah dinyatakan layak dipakai untuk menyembelih alat ini, baik pisau maupun golok gitu. Terlalu lebar. Sudah bisa, tapi alangkah baiknya ketika kita pertajam menggunakan stropping. Di stropping begini. Dan beliau juga memesan pisau seset, jadi kita sedang proses penggarapan untuk pisau sesetnya, karena stok yang ada sisa 1 dan beliau kurang cocok dengan bentuknya, terlalu gemuk itu, suka yang ramping. Oke, ini sekali lagi saya sampaikan untuk pemilihan pisau model seperti ini paling demen, paling disenangi oleh para juleha-juleha ketika bermain di RPH. Modelnya, ukurannya juga tidak terlalu panjang. Terus untuk materialnya, kalangan tahunan itu sangat santai perawatan ketimbang baja-baja bekas, tapi ya plus minus. Jadi ketika saya menyampaikan ini, jangan terus lantas berpikiran yang lain-lain. Kita hanya menyampaikan kelebihan kekurangannya gitu ya, tinggal penilaian konsumen sendirilah. Jadi kita ada material, banyak material itu semuanya kembali ke konsumen, tidak hanya dari budgetnya tapi dari seleranya juga, dari pengalamannya, dari cara model menyembelihnya juga begitu. Karena kalau ada dana, sebaiknya memang beli yang premium gitu. Entah itu pisau maupun golok juga demikian, kita sampaikan kelebihan-kelebihannya dan juga kekurangannya. Seperti ini, model seperti ini untuk kelebihan lain, selain dia itu sudah dibilang anti karat, itu ketika kita tampil di Idul Kurban sebagai leader, tidak hanya sebagai penyembelih saja,
Maka ini masuk ke ikat pinggang, kita tampil merobohkan, mengikat sapi, dibantu masyarakat awam, kita itu nggak kerepotan membawa pisau gitu. Beda dengan orang yang datang hanya menyembelih sapi siap disembelih, itu beda lagi. Pakai golok tidak masalah karena dipegang begini. Tapi kalau ini, meskipun kita tertatih-tatih, terpontang-panting, berjibaku dengan sapi dan kericuhan yang ada, ini aman dan nyaman ketika diikatkan di ikat pinggang. Selesai, kencang semuanya, sudah siap dieksekusi, tinggal dicabut begini, tekuk begini, sudah kita siapkan posisi kuda-kuda yang nyaman, aman, kita eksekusi. Mau gaya dorik maupun gaya tarik, ini tidak terlalu panjang. Untuk gaya tarik murni, tidak terlalu panjang, masih di bawah 30. Dan juga ini untuk bagian peksi atau ekor bilahnya juga panjang, tergolong full tang lah tergolongnya, tapi masih disebutnya half tang. Selanjutnya yang kedua, ini yang kakaknya, ini yang lebih panjang, ini masih jomblo. Dari harga 1.300.000 kita turunkan 1.200.000 saja, kita turunkan ya, 1.200.000. Dan ini perhatikan, panjang banget untuk peksinya, ekor bilahnya. Juga buat gaya dorong atau dorong dua tangan, enak banget ini. Sebenarnya gaya dorik maupun gaya tarik murni itu selera saja. Kalau kita punya relasi, punya teman, punya jaringan yang kuat seluruh Nusantara ini, kita bisa belajar ke sebelah, ke daerah sebelah, kota sebelah, untuk memperdalam, belajar di hari-hari ini di RPH, maka nanti di Idul Kurban kita sudah tidak kagok lagi gitu. Mau gaya tarik murni atau dorik atau dorong murni begini, dorong murni kan ada yang begini, ada yang gesek. Nah itu cari yang efisien, yang simple untuk durasi dan gesekan tentunya. Durasi jangan lebih dari 5 detik, gesekan jangan lebih dari 3 kali, itu kan semuanya sudah menjadi pakem, sehingganya nanti kita terlihat elok saat menyembelih. Ya, satin serat baja material inox stainless steel, yang ini panjangnya 31, lebar sama 4,5, oh lebih ini 4,7 atau 4,6 lah, masuk 4,6. Tebalnya 2,5, menipis ramping, dan ini sangat ramping, sangat flat, presisi, sudah sepuh pabrik. Tajamnya garing, gurih, belum pernah ini. Kalau ini belum pernah saya pakai karena terlalu panjang. Gitu. Terus kalau mau mengasah cuman gini. Ya, terlihat suaranya kenting gitu ya, garing. Kalau misalkan dikosrek terus diteskan di tisu kurang lancar, tinggal diturunkan ke stropping. Tanpa stropping pun dia sudah sehalus ini. Awalnya ini, keduanya dia berindil, ketiganya setelah dikosrek dia halus. Ini terbukti betul-betul karena kita teskan, bukan sulapan, artinya bukan untuk sekedar laku bilah pisaunya, tapi edukasinya yang kita depankan. Gitu. Untuk mengetes macam-macam, kembali saya sampaikan, untuk mengetes itu ada yang pakai kertas, plastik, kresek, dan tisu. Untuk kertas pun macam-macam lagi. Kertas biasanya di kotak-kotak ditaruh di rajang, ada yang ditebaskan, ada yang dipuskatkan seperti ini. Nah, ada yang dipuskatkan los dan sebagainya. Itu permainan, itu trik, itu kesukaan ya, selera masing-masing. Ada yang dikelok-kelokkan dan seterusnya. Tapi kalau list kertas itu standar, maka kita di atas standarnya, yaitu slice tisu. Slice tisu. Kalau slice tisu itu sudah di atasnya, di atas dari kertas, kresek, plastik. Seperti ini ya. Termasuk juga yang tadi juga bisa, tinggal dikosrekkan di sharpening atau honing, kembali lagi. Meskipun kena tulang, dikosrek dengan honing dan sharpening, di stropping, insya Allah halusnya kembali lagi. Itulah yang saya
tekankan dan sering saya kontenkan, inox stainless steel bisa menjadi pilihan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila mana ada yang saya sampaikan kurang berkenan. Mohon maaf. Akhiran wal faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.